dan tebal supaya ada dimensi di wajahmu. Aku tuh bilang gitu ke Iwet. Ih seneng deh ternyata dia mendengarkan apa kata aku. Aku tuh mendengarkan bahkan sampai menyimpannya ke dalam sanubari sampai kadang-kadang dia nggak bisa keluar dan tersimpan sebagai stored memory yang mengefek badan lo. Idih. Terus kemarin ya, Iwet kan suka ngatain gue tuh kalau siaran. Siaran sok berani ngomong ini ngomong itu, spill ini spill itu. Ntar abis siaran dia kepikiran terus WhatsApp gue. Bo nggak apa-apa kan gue ngomong gitu tadi. Kemarin ya teman-teman ya, nih sekalian pemanasan kita kumpulin warga TikTok ya. Dave Iwet siaran pagi TikTok pertama di Indonesia sudah kita mulai. Si Iwet kemarin WhatsApp gue, Bo, apa gue balik lagi nge-MC ya? Kira-kira laku nggak ya kalau gue masih mau balik lagi nge-MC? Nggak, gue mau tanya kenapa lu tiba-tiba kepikiran pengen nge-MC lagi? Nggak apa-apa. Gue cuma mikir gini aja. Kan ini balik lagi masalah self audit itu. Kenapa lu lagi mengaudit diri lu ternyata lu masih suka nge-MC di atas panggung? Bukan sukanya. Duitnya. Easy money-nya. Easy money-nya. Lalu yang kedua skill. Yang gue tuh juga ngerjainnya sambil merem aja bisa dikerjain gitu. Ya kan? Effortnya tuh nggak. Maksud gue gini ya. Ya, belum juga 5 menit bro. Udah curhat. Udah mulai. Tunggu dah. Absen Kenapa? dulu. Udah deh, nggak usah tunggu-tungguan. Kemarin kan waktu gue nge-MC sama Ari Kirana, si Ari tuh bilang gini, tapi Kak, gue tuh really admire loh, kamu sama Iwa tuh konsisten banget siaran pagi. Kalian tuh termasuk trailblazer deh gitu. Aduh, hebat deh gitu. Pengen tahu dong kalian itu kalau siaran, itu siapa yang ngerjain topik? Kan nggak ada produser. Gue gini, nggak punya produser gue. Terus gimana lu janjian gitu, bikin list semalam sebelumnya atau per minggu mau ngomongin apa? Nggak pernah janjian, Ari. Hah? Jadi gimana tuh? Ya, talk as we go aja. Hah? Terus jadi ngomonginnya apaan tuh? Gimana tuh? Ya ngomongin aja. Nggak kehabisan bahan. Ya, thank God selalu ada bahan yang diomongin sih. Gue bilang gitu. Iya. Lu hebat, lu berdua-duaan. Gue gini, ya Bo, namanya kita mantan penyiar radio. Kita kan selalu dilatih untuk selalu punya tabung-tabung pikiran to share, right? Dia bilang gini, tapi but still Kak, gitu. Kan radio tuh kita tuh ada produser, ada skrip, ada janjian, ada briefing. Nah ini tuh lo kayak ya udah ngobrol sambil jalan. Iya, anggap aja lagi ngobrol sama temen. Kita kan kalau ngobrol sama temen nggak akan pernah kehabisan topik, iya apa enggak? Iya. Emang lo kalau ngobrol sama temen lo pakai skrip? Kan enggak. Makanya. Iya. Tapi bener yang siapa waktu itu yang bilang Dave soal tabung-tabung memori itu? Gue kali. Idi. Pagi-pagi kok guenya kayaknya lagi tinggi banget nih. Tabung pikiran, Apa ya? tabung memori. Mas Helmi apa lo ya? Lo ya langsung yang bilang tabung-tabung pikiran, tabung-tabung memori itu. Ya gue nggak tahu kalau lo ngobrol sama Mas Helmi, mana gue tahu. Pisang lo gede banget deh, ngilu gue ngeliatnya. Boleh dipotong-potong nggak? Gak ada alpukat, Beb. Belum matang ya, Beb? Nggak ada di supermarket. gue tuh ternyata nggak bisa makan pisang. Mah gue kena. Lucu ya? Iya. Nah, lu kalau coba makan pisang pakai kulitnya deh. Lu aja sama keluarga lo. Bunga mawar ditanemin kulit pisang tuh jadi subur loh. Siapa tahu lu jadi subur. Sorry, gue lagi pengen MC, nggak lagi pengen subur. Boleh gue lanjut sekarang? Silakan. Enggak, gue cuman lagi kemarin kan ngomongin si self audit itu, terus gue mikir gitu ya,
coba gue juga mau audit gitu. Tapi auditnya nggak gue tulis, bener-bener masih audit casual yang gue sambil jalan menuju kantor tuh gue mikir gitu. Terus habis itu gue bilang gini, gue mulai dengan sebenarnya skill dulu. Skill apa sih yang gue miliki? Gitu. Terus ternyata cukup banyak skill yang gue miliki. Ya, terus habis itu gue mikir lagi, skill mana yang paling menghasilkan ya? Gue urutin gitu, ini. Oh, oke. Terus gue mikir lagi, oke. Kan kalau prinsip ekonomi adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan usaha sesedikit-sedikitnya. Ya. Ya kan, menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Terus gue mikir apa ya yang bisa menghasilkan banyak tapi usahanya kecil. Gitu ya. Nge-MC. Okay. Dalam artian gini, I've been doing that itu kayak since day one gitu. Bentar ya, ini kok kayaknya Bluetooth gue nyala. Nah, udah gue matiin. Terus, abis itu gue mikir lagi, hasilnya seperti yang kemarin kita bahas. Mas Tantowi bahas. It's easy money. Terus gue cuma mikir gitu, iya ya, zaman dulu kan gue suka ngeluh ya, Bo ya. Disuruh standby, suruh GR. Tapi setelah gue pikir sekarang, bener yang Mas Tantowi bilang. Iya. Enggak loh. Kata Ingga, ada Ingga. Hai Ingga. Effort kecil, cost kecil, impact gede. Ya. Tapi gue tuh secara jujur gue mengingatkan kepada Mbak Wati ya. Karena Mbak Wati akan coba bantu marketing Iwet kembali karena katanya dia pengen balik nge-MC gitu ya. Tapi memang I also believe that the universe attracts. Karena this may sound so scary and yet so delightful all at the same time. Semalam itu Mbak Wati baru cerita, gue tuh lagi bantuin Ririn, terus ada lagi kontekan sama WO, terus WO-nya tuh bilang gini, astaga Mbak, aku tuh ternyata udah punya nomor telepon kamu, kita tuh pernah kerjasama zaman dulu Indosat, aku bantuin Kak Dave nge-MC, dan aku tuh save nomor telepon kamu sebagai Wati, manajer Dave sama Iwet. Dave sama Iwet masih nge-MC Mbak. Gitu. Terus si Mbak Wati kan ketawa gitu, ya Allah ini baru si Iwet bilang dia pengen nge-MC. Iya masih, dua-duanya masih nge-MC gitu. Lucu ya? Lucu ya? Wow. Lucu. Nah, terus gue tuh bilang gini ke Mbak Wati, Mbak tapi ingetin Iwet, kalau emang dia mau nge-MC, gue tuh cuma mau ngingetin gini, biar bagaimanapun, ngingetin tapi di depan layar. Disaksikan semua orang. Gini. Lu kebiasaan emang. Ember, takut lupa. Urang ada poho. Gini, bilangin nama Iwet, dia kan udah kelamaan jadi direktur. Lu tuh jadi direktur di perusahaan kan lu punya a certain attitude that you carry and embedded in your attitude sebagai pimpinan. Sementara lu harus bisa switching role ketika lu nge-MC, attitude lu sebagai direksi nggak bisa lu bawa di atas panggung. Karena MC itu kan pelayan, Bo. Apapun yang terjadi, kita ini pelayan. Ya kita tugasnya melayani orang. Udah itu aja yang ingin gue ingetin. Bener. Setuju. Itu juga yang kemarin gue pas abis gue WhatsApp Mbak Wati, gue ingetin. Gue juga mikir gitu. Oh, tapi gue harus switching tuh nanti ketika gue nge-MC. Karena biar bagaimanapun gue servicing. Ya kan? Pelayan. Itu tadi pelayan cuman bajunya glamor. Iya. Pakai berlian. Betul. Gak jadi dong kalau gitu kosnya murah. Prinsip ekonomi bubar lagi, Nek. Buah dari Ubud, coba diceki-ceki sama Bude Novi, kata Kinoy. Oh iya, bener. Nih, gue mau membahas mengenai attitude ya, Iwet ya. Sedikit aja. Kalau gue tuh ya, Wet, gue tuh I don't know ya. I believe bahwa apapun pekerjaan kita, di level apapun saat ini lu berada, at the end of the day, tugas kita tuh pasti sebagai seorang pelayan. We are here to serve. Iya kan? Pelayan kan tugasnya itu ya. We are here to serve. Ya lo entah lo melayani yang di bawah lo atau lo melayani di atas lo. Kayak lo deh, lo sebagai direktur, emang di atas lo kagak ada bos yang harus lo please? Masih ada. Ada kan? Makanya gue tuh selalu percaya melayani dengan dignity aja.
Iya. Terima kasih, Web. Ini menarik loh, Dave. Lu udah selesai dengan Dignity? Boleh, nggak apa-apa. Ini diskusi kan ganti-gantian. It's okay. It's okay, it's okay. Ini terbuka kok. Mengalir aja, Beb. Walaupun gue nggak punya teman di Singapura, gue nggak punya teman direksi-direksi kayak lo yang gue baru lihat videonya lo up di TikTok tuh ya. Teman-teman anak muda Singapura yang tinggal di apartemen-apartemen puyeng. Gue nggak punya, ya. Gue nggak punya. Tapi it's okay, it's okay. It's okay. Tapi puyeng kan, Bo, apartemennya, Bo? Puyeng. Puyeng ya? Di gedung Cina tua gitu, Bo, shop house. Puyeng. Puyeng. Dengan vinil-vinil apalah-apalah. Puyeng. Teman-teman lu di Singapura puyeng. Anaknya nonton tiap pagi, ada awan sama alam. Ya ampun, Awan. Lu kenal? Ya, biar asik aja, bro. Oke, ngomongin soal pelayan tadi, ini menarik deh, Dave. Menurut gue akhirnya ini menjadi jawaban kenapa orang-orang yang kalau sudah sampai di puncak banget, itu kemudian akhirnya dia mencari kegiatan untuk memberikan impact untuk sekelilingnya. Jadi gini, kan kalau misalnya kita kerja sebagai staff, kita punya manajer atau supervisor. Manajer punya GM, GM punya senior GM, VP, apa sampai akhirnya paling atas tuh misalnya CEO. Tapi kan CEO itu masih harus juga bertanggung jawab kepada komisaris. Karena kan komisaris yang akan menuntut untuk kayak ya lo harus memberikan untung buat perusahaan ini berjalan dengan lancar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Terus jadi pertanyaan dong, kalau komisaris terus lapor ke siapa? Nah disitulah bukan lapor ya, tapi memberikan pelayanan kepada siapa? Disitulah kemudian si komisaris-komisaris yang udah sampai top ini, gue membantu siapa ya sekarang? Apakah gue kemudian bikin CSR? Apakah gue kemudian mentoring anak-anak muda yang mau jadi pengusaha? Dan itu akhirnya jadi terjawab bahwa memang cycle-nya harusnya seperti itu ya. Kayak, I don't know ya, I have not read or done any research about it, but I think we as a human, we like to service other because Yes. it makes us feel good. Ya, this is good, this is good. Teori Maslow. Maslow tuh kalau gua nggak salah kayak teori psikologi manusia gitu deh. Puncaknya adalah self-actualization. Karena pertama tuh adalah mereka memenuhi kebutuhan dasarnya dulu. Makan, sandang, pangan, papan. Terus dia naik lagi apa. Terus terakhir tuh self-actualization. Nice. Mungkin lu udah sampai di situ sekarang, makanya lu sibuk nyari. Makanya lu sibuk mengaudit diri lu. Aduh, gue mau ngapain lagi ya? Gue mau ngapain lagi? Dan lu ngorek-ngorek kesenangan lo. Oh iya ya, gue tuh seneng MC loh gitu. Ada kerinduan to service people yang mungkin selama ini tidak terpenuhi dari lo di kantor. Iya. Maybe ya, but let's see. Tapi gue kemarin tuh ngucapnya gini pas cuman gue nggak gue detailin, tapi dalam hati gue tuh detail gini. Akan sangat lucu sekali kali ya kalau kemudian let's manifest di depan 1.600 orang. Akan sangat lucu sekali kalau akhirnya kita bisa nge-MC berdua, Bo. Offline. Lucu. Kenapa lu kibas rambut biasa aja? Centil aja. Kan belum pernah ada ya, Bo ya? Duet MC cowok gitu. Iya. Iya kan? Satu botak, satu rambut panjang. Udah pas lah, nggak usah butuh perempuan kan? Iya, bener. Lu bisa extension kan kalau mau mau sepinggang? Bisa dong. Anggap aja gue Sarinila, lu Ferdi Hasan. Nah, bisa. Berarti bener. Oh my God. Yeah, speaking about seniority gitu. Oke, where do I begin? Gue juga beberapa waktu lalu nyambung kan lu bilang lucu ya gitu. Dan menurut gue kalau lu memang pengen MC lagi dengan kita siaran di TikTok, kita jadi om-om di TikTok, di platform digital gitu. It's cute aja gitu ya. Bicara mengenai representasi gitu. Yang dunia ini butuhkan kan yang kita semua butuhkan adalah representasi kan. Itu kan yang didengung-dengungkan dengan inclusivity. Makanya aktor Black American bilang, ya gue tuh pengen ngeliat orang yang kulitnya sama kayak gue di televisi. Makanya gue hadir.
atau yang gemuk, yang kurus, yang Latin, ini representation gitu ya. Right. Nah, waktu gue ngobrol sama Harumi Ibu Konglo, Ya, Harumi PS. ya betul. Dia tuh bilang gitu ya, kayaknya dia belum tahu kalau kita suka siaran di TikTok gitu ya. Terus kan gue memuji, aku tuh menikmati loh konten-konten kamu. Karena gue tuh video pertama kali dia udah mulai bercanda-bercanda soal Konglo, gue tuh suka DM dan suka komentar, aduh seru, lucu banget, I think this is going to be your toy gitu. Keep doing it, masa sih mas, lucu-lucu. Dan dia meneruskan dan itu akhirnya jadi brandingnya dia kan. Ya, Ibu Konglo. Ya, she's such a sweet dog. Terus dia bilang, ayo dong mas, kamu juga mas, bikin video. Dia manggil gue mas apa kakak ya? Bikin video gitu. Terus gue gini, iya tapi aku tuh konsistensinya. Gue pikir dia ngomongin Instagram. Konsistensinya, aku kan juga semua ngerjain sendiri. Aku bilang gitu, dan gak selalu punya ide kalau bikin ini. Maksudnya gue, konten. Gue menikmati yang kayak gini aja, ngegelontor siaran gitu. Terus dia bilang gini, ini catet. Karena mas, aku tuh baru ngobrol dengan beberapa content creator gitu dan pemilik platform. Kita tuh sebetulnya perlu loh mas, maaf ya jangan tersinggung, perlu loh sosok konten-konten creator yang usianya di atas kita. Oh ya? Yes, dia bilang gitu. Kalau Mas Dave lihat di TikTok, banyak loh di luar negeri konten-konten creator dan followingnya banyak, engagementnya tinggi, yang usianya tuh 40, 50, 60. Oh bukan mas, katanya manggilnya yang usianya 40, 50, 60 gitu. Gue gini, oh iya mas, jadi kayak memberikan representasi gitu loh untuk anak-anak muda. Karena kan isinya sosial media biasanya 20-30-an. Mereka tuh perlu mendapatkan contoh gitu loh. Oh nanti kalau gue udah umur 40, 50, kayak gini nih kehidupan gue nantinya gitu. Ngerti gak lo? Ngerti. Jadi gue pikir, oh iya juga ya, it's all about representation. Itu kan sebetulnya yang gue sampaikan waktu kita APMF di Bali. Kenapa nih om-om pada mainan podcast, bikin podcast? Gue bilang gitu, tujuan utama gue tuh cuman pengen memberikan representasi bahwa presenter umur 40 plus masih bisa berkarya, masih punya buah pikir yang dapat dinikmati gitu. Jadi anak-anak muda yang baru mulai karir bisa ngelihat, oh ternyata gue bisa, I can go that far. Gitu. Ya, setuju gue, setuju banget. Dan kayaknya ini memang membuktikan gitu ya bahwa maksud gue kan selama ini selalu dibilangnya bahwa let's engage the youth gitu ya, the youngsters gitu. Sementara ternyata menarik juga bahwa ternyata yang muda-muda ini punya kebutuhan untuk look up kepada orang yang lebih mature, lebih tua dari mereka. Ya, karena balik lagi bahwa kadang-kadang yang lebih tua itu mungkin lebih keriput gitu ya, mungkin tidak se-stylish mereka, tapi wisdomnya banyak loh yang bisa dipelajari. Iya, dan the key is just be yourself. Ya udah tua emang udah tua, nggak usah sok muda. Ya lu bagi apa yang lu punya aja gitu. This is really nice. Glenda Siagian. Be a beacon of hope for others. Kalau aku mau jadi be a beacon for hope aja. Bisa, tapi yang kering ya, jangan yang basah, nggak enak. Terakhir kali nginep di hotel di Bali nggak dapet yang kering. Lu kurang dedes, kalau gue bilang 3 kali ya gorengnya gitu. Itu udah di oven, udah dipanggang, udah digoreng tuh di hotel terakhir tuh jadinya kayak sendal swallow. Swallow, siapa di sana? Nih, aku juga menemukan representasi peragawati Indonesia yang menurut gue keren, sudah senior, masih berkarya. Siapa? Jadi waktu fashion show Mas Emil kemarin, tiba-tiba gue satu ruangan, gue kan make up-nya sama Donny Lim. Jadi kan ruangan make up-nya tuh dibagi per makeup artist. Ya. Di dalam ruangan yang sama, Donny tuh in charge untuk Yefta Gunawan. Satu modelnya Yefta, lu search di Instagram teman-teman, lu lihat betapa kerennya ini perempuan. Namanya Megasari Dali. Namanya aja keren ya. Namanya aja menjual banget ya. Is it coming from the Salvador Dali? Gue nggak tahu. Kayaknya dia Surabaya deh. Soalnya dia bilang dia itu waktu muda satu agency sama Lisa Gunawan sama Yunita Lisar.
Tapi sekarang dia di Jakarta, kerja kantoran, dan sambilannya masih modeling. She is 50 something. Tampilannya oma-oma wet. Huh. Kurus, ya, karena memang perawakannya kurus, rambutnya putih panjang. Mega Sari Dali. Yes, I Terus? adore her. Dan gayanya dia edgy. Jadi dia datang dan semua kru memuji dia. Ah, Karena dia bilang ini siapa sih, Bo? Ini ada Bo Pragawati senior. Namanya siapa? Mega Sari Dali. Karena, katanya gitu, sangat profesional. Kelihatan dari tindak tanduknya sangat profesional. Dia datang on time, nggak banyak komplain. Kelihatan emang dia model profesional. Dia datang, gayanya tuh edgy. Dia pakai Adidas yang nggak ngerti deh collab sama siapa, rok yang cuman segini, bawahnya begini, apalah nggak ngerti. Pokoknya very edgy gitu ya. Duduk di Mega Sari Dali gitu. Di sini Mbak Mega, dia duduk aja. Nggak pakai bakbi, Bu. Ada alergi? Nggak ada. Oke, ini rambutnya harus dilem ya, karena rambutnya pendek mau kita panjangin. Iya boleh, nanti dibersihinnya sama kita ya. Iya boleh. Nggak pakai komplain, nggak pakai ini itu. Istilah kata didandanin jadi kuntilanak juga dia diem aja. masa? Karena malam itu dia didandanin hampir kayak kuntilanak. Dia diem nggak komplain. Oh ya? Diem. Sakit nggak kena jepit? Nggak. Oke, sekarang latihannya. Iya. Pakai sepatu ya? Iya. Dibuka ya bajunya? Iya. Dijahit ya bajunya? Iya. Berdiri ya, nggak boleh duduk? Iya. Best. Ini yang nanya Instagramnya apa? @egadali. EGH. Egadali. EGADHALI. Best. Oh iya. Tadi Rio bilang katanya itu oma-oma yang jalan di sionya Ramadauhan. Yes. Edgy. Gue ngelihat dia, gue ngeliatin dari jauh sampai akhirnya dia ngeliat gue ngeliatin terus dia gini. Gitu. Oh ya? Terus gue gini. Karena gue gini, lo keren deh Mbak. Gue gini, nenek-nenek aku mah. Dia gitu? Nenek-nenek aku mah. Berapa usianya? Gue nggak tahu, gue nggak nanya. Terus gue bilang, tapi lo keren. Jalannya bagus, modern. Dia bisa menyesuaikan diri. Jalannya lempang aja kayak model-model Paris. Oh, bukan yang Enggak. Lempang aja gitu ngambang. Oh ya. Best. Egadali. EGADI. Gue pengen lihat Instagram. Pengen lihat kayak apa orangnya. Aduh. Keren sekali. Above all else, selain pembawaan dirinya, juga attitude-nya. Oh ya? Attitude-nya. Lu foto Instagram juga gini. Jadi masih sering modeling, Mbak? Masih sesekali. Suka kangen kan? Dia bilang gitu. Tapi kan aku kerja ya. Gitu ya, atur-atur waktu. Oh ya? Dia punya keluarga? Maksudnya kayak menikah, punya anak, apa-apa gitu? Menurut Google usianya 58 tahun, kata Wina Voice Talent. 56. 56. Oh, that's not too old. Ya dibanding model-model yang Indonesia's Next Top Model ya iya sih, jauh. Iya, auranya. Oh ya? Begitu dia udah dipakein baju, dia jalan kena lampu langsung kayak aduh. Tinggi, model. Tinggi. Dia model catwalk. Gue gampar ya, lu pakai nanya lagi. Sabar dong, Nyet.